Perkenalkan, nama saya Pandika Giana Lukmansyah dengan NIM 142240346. Nah, di sini saya akan mempresentasikan perihal proyek bisnis digital saya mengenai kasus yang pertama, yakni perihal kasus eBay. Apakah bisnis online terbesar di dunia? Nah, jadi eBay adalah salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia yang dimulai pada tahun 1995 oleh Pierre Omidyar. Nah, awalnya itu berupa situs lelang daring bernama Auction Web, lalu berubah menjadi eBay pada tahun 1997, sehingga pada tahun 2012 itu mempunyai pengguna yang aktif sekitar 112 juta pengguna aktif, serta transaksi yang beredar pada tahun 2012 adalah sekitar 60 miliar US dollar per tahun. Nah, kemudian ada 3 lini utama dari bisnis eBay ini. Pertama, yakni eBay Marketplace. Sesuai dengan namanya, yaitu marketplace, yakni suatu platform jual beli daring baik lelang maupun harga tetap. Nah, yang kedua adalah PayPal, yakni sistem pembayaran digital yang mendukung transaksi dengan aman. Dan yang ketiga adalah GS e-commerce, atau suatu alat untuk menyediakan layanan e-commerce dan pemenuhan pesanan. Kemudian selanjutnya adalah model pendapatan utama dari eBay itu sendiri. Yang pertama, menggunakan biaya pencatatan dan juga komisi penjualan. Dan yang kedua adalah dengan biaya layanan PayPal, dan terakhir adalah dengan layanan iklan. Kemudian tantangan utama dari eBay untuk mengatasi masalah global adalah yang pertama, penipuan. Yang kedua, yakni persaingan dari berbagai sektor seperti sektor online maupun offline, seperti Alibaba dan juga sektor offline yang lainnya yang sukses di kalangan masyarakat. Dan yang ketiga adalah perubahan strategi yang bisa membuat pengguna kecewa. Kemudian strategi pertumbuhan yang dilakukan oleh eBay adalah yang pertama, inovasi format, misalnya seperti eBay Store dan beli sekarang. Kemudian yang kedua adalah dengan menambah kategori barang sehingga menambah variasi produk untuk para konsumen. Dan yang ketiga adalah mengakuisisi perusahaan baru. Serta terakhir adalah untuk melokalisasi situs ke berbagai negara untuk lebih dekat lagi dengan konsumen di negara tersebut. Selanjutnya adalah mengenai analisis SWOT eBay. Oke, yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan yang pertama, eBay ini memiliki pengguna besar dan aktif secara global. Dan yang kedua, model bisnis yang scalable dan juga menguntungkan bagi eBay itu sendiri. Dan yang ketiga tentunya adalah reputasi dan merek yang kuat di benak masyarakat global. Dan keempat adalah diversifikasi layanan atau penganekaragaman suatu layanan seperti marketplace, PayPal, dan GSI. Dan terakhir adalah sistem umpan balik dan kepercayaan yang mapan. Selanjutnya adalah mengenai weakness atau kelemahan dari eBay. Yang pertama itu, eBay terlalu bergantung terhadap aktivitas atau pengguna dari usernya itu sendiri atau konsumen. Dan kedua adalah kepuasan pengguna terdampak oleh perubahan kebijakan. Dan yang ketiga adalah penipuan dan keamanan masih menjadi tantangan besar yang dilakukan oleh eBay, baik itu penipuan digital maupun keamanan digital. Dan terakhir adalah ketergantungan besar pada pendapatan Amerika Serikat dan juga benua Eropa. Berikutnya adalah opportunities atau peluang. Peluang pertama dari eBay itu adalah pertumbuhan e-commerce global, terutama di negara berkembang. Yang kedua adalah peningkatan transaksi mobile dan integrasi teknologi yang baru. Dan yang ketiga adalah akuisisi bisnis lokal dan startup inovatif. Serta terakhir adalah peluangnya itu eBay bisa mengembangkan format baru, baik itu berupa daily deals, iklan baris, dan sebagainya. Dan poin terakhir adalah ancaman atau threat dari eBay itu sendiri. Pertama adalah persaingan ketat dari marketplace lain seperti Amazon, Alibaba, dan juga platform baru yang lainnya yang akan hadir. Dan berikutnya adalah perubahan tren konsumen seperti pergeseran ke aplikasi mobile, ke media sosial. Seperti halnya yang sudah bisa kita rasakan adalah TikTok Shop.
Yang ketiga adalah risiko hukum dan regulasi di berbagai negara yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dan terakhir adalah kelelahan pengguna atau user fatigue, sehingga pengguna tersebut merasakan adanya banyak perubahan dan enggan lagi untuk berbelanja di platform tersebut. Nah, segitu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.